Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam M. Sopie. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen listrik dan rangkaian listrik, materi kelas 6 tema 3. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apakah itu listrik? Nah, listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertentu yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif, dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, rangkaian listrik adalah suatu susunan alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik dinamakan komponen listrik. Nah, adapun komponen-komponen listrik itu yang pertama ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Selanjutnya ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik kembali. Selanjutnya ada kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor, namun pada umumnya kabel berbahan dasar tembaga selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan penghantar listrik yang baik. Selanjutnya ada lampu. Lampu berfungsi sebagai alat berubah energi listrik menjadi energi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti dengan alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Selanjutnya yaitu jenis rangkaian listrik. Berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan alur listrik karena jalur-alurnya terputus, atau rangkaian listrik yang tidak terkena arus listrik yang mengalir sehingga lampunya tidak dapat menyala. Yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup, sehingga jalur listrik dapat terhubung. Selanjutnya, rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Yang pertama, ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari dua buah lampu atau lebih yang disusun secara berurutan atau berderet. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama, disusun secara berderet. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponennya sama. Yang keempat, hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang keenam, energi yang diserap komponen makin kecil. Kelebihan dari rangkaian seri, yang pertama, rangkaian lebih mudah dibuat. Yang kedua, biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Yang ketiga, analisis kerusakan lebih cepat.
Dan yang keempat, lebih efisien dan dalam menghantarkan arus listrik. Dan yang kelima, arus yang mengalir pada masing-masing komponen besarnya sama. Adapun kekurangan dari rangkaian seri, yang pertama, jika salah satu mati, maka beban yang lain juga akan ikut mati. Yang kedua, pembagian arus listrik yang tidak merata. Dan yang ketiga, nyala lampu lebih redup. Contoh rangkaian seri itu terdapat pada bola lampu, lampu jalan, dan juga lampu-lampu hiasan. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Ciri-ciri dari rangkaian paralel yang pertama, disusun secara bertingkat atau bersusun. Yang kedua, kabel bercabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen berbeda. Yang keempat, hambatan lebih kecil. Yang kelima, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Dan yang keenam, energi yang diserap komponen makin kecil. Adapun kelebihan dari rangkaian paralel, yang pertama, jika ada salah satu beban yang mati, maka beban yang lain tidak ikut mati. Yang kedua, lebih efisien menghantarkan tegangan. Dan yang ketiga, pada sumber listrik kita dapat menaikkan arus. Kemudian kekurangan dari rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian lebih sulit dibuat. Yang kedua, biaya pembuatan rangkaian lebih mahal. Dan yang ketiga, analisis kerusakan lebih sukar. Keempat, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, arus yang mengalir pada masing-masing komponen harusnya tidak sama. Contoh rangkaian paralel bisa kita temui pada lampu lalu lintas dan juga pada lampu yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian campuran. Yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kelebihan dari rangkaian campuran ini, yang pertama, memiliki variasi lebih yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemasangan listrik rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, beban tidak mempengaruhi beban yang lain. Misalnya, saat lampu rumah yang satu mati, maka yang lainnya tidak akan mati, kecuali beban terpasang secara seri. Maka jika beban satu mati, yang lainnya juga akan ikut mati. Adapun kekurangan dari rangkaian campuran, yang pertama, rangkaian campuran memerlukan banyak kabel. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih banyak. Yang ketiga, jika menggunakan kekuatan baterai, tentu saja daya akan habis lebih cepat. Nah, di sini ada contoh cara kerja energi listrik pada rangkaian listrik. Kita bisa lihat pada rangkaian campuran. Kalian bisa perhatikan pada gambar, di mana pada gambar listrik pada garis merah menunjukkan rangkaian seri. Jika saklar 3 dimatikan, maka lampu 4 dan 5 akan mati. Sedangkan rangkaian listrik dengan garis biru menunjukkan rangkaian paralel. Jika saklar 1 dimatikan, maka lampu yang mati hanya lampu 1 saja. Demikian juga jika saklar 2 dimatikan, yang mati hanya lampu 2 saja. Nah, selanjutnya di sini ada gambar rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu diputuskan, lampu yang lainnya tetap menyala. Hal ini terjadi karena lampu yang lain masih terhubung dengan sumber arus listrik. Lihatlah pada gambar di samping, di mana jika saklar 1 dimatikan, maka yang mati hanya lampu 4 dan 5, sedangkan lampu 1, 2, dan 3 tetap menyala. Jika saklar 2 dimatikan, maka yang mati hanya lampu 1, 2, dan 3, sedangkan lampu 4 dan 5 tetap menyala.
Selanjutnya, perhatikan gambar rangkaian seri di samping. Jika saklar dimatikan, maka kedua buah lampu akan mati semua. Hal ini merupakan salah satu kerugian jika kita menggunakan rangkaian seri. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam listrik. Yang pertama, ada arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Satuan arus listrik yaitu ampere. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuan tegangan listrik yaitu volt. Yang ketiga, daya listrik. Daya listrik adalah laju hambatan energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuan daya listrik yaitu watt. Yang keempat, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik yang melewatinya. Satuan hambatan listrik yaitu ohm. Selanjutnya yaitu manfaat dan bahaya energi listrik. Yang pertama, manfaat energi listrik, di mana energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Contohnya, setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dipakai dibandingkan dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang dibakar. Kemudian energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu atau lampu neon. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Selanjutnya yaitu bahaya energi listrik. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau korsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat korslet atau arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijak dan akhirnya akan mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran karena korslet, maka digunakan sekring. Sekring terdiri atas seutas kawat logam, timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator. Nah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.